Kiranya Tuhan itu semua berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk dapat berserah kepadamu. Ajari kami untuk dapat lebih fokus ke hadirat-Mu, berserah diri kepadamu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh berdosa. Kiranya itu Tuhan, agar semua berkat-Mu dapat kami terima dengan baik. Allah yang baik, begitupun Tuhan, kami dalam pendidikan kami masing-masing, ajari kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Di masa pandemik seperti ini Tuhan, kami sangat resah, namun kami yakin Tuhan di balik ini semua ada rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu di sore hari ini, maka izinkan itu Tuhan supaya berkenan dan layak di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan berserah kepadamu, semua terjadi bukan karena maunya kami, namun kehendak-Mu lah jadi. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang luar biasa. Tiba saatnya. Mari kita angkat lagu pujian dengan tepuk tangan yang luar biasa.
Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan segenap kerendahan hati kita. Kita buka hati dan pikiran kita, agar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya dapat menjadi rema dan pedoman untuk kita dalam menjalani hari-hari ini. Kita angkat pujian pertolongan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Kita katakan hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Sebelum kita memasuki firman, sebelum kita mendengar firman,
Mari kita arahkan hati kita untuk dapat layak mendengar isi dari firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, kini hadir di dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk dapat mengerti daripada firman-Mu itu. Ajari kami Tuhan untuk dapat berpedoman dan menjalankan itu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kiranya apapun nanti yang disampaikan oleh pemifirman kami Tuhan, kiranya itu dapat berkenan di hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pembawa firman kami. Ajari dia berkata-kata agar layak apa yang diucapkannya Tuhan. Semua itu atas perkenanan-Mu. Beri dan ajari dia Tuhan agar semua yang dia berikan dapat berkenan. Allah yang baik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk dapat bertekun dan senantiasa ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allah yang penuh kuasa, kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Kepada pembicara Evangelis Agus Eliana, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Om. Oke. Kedengaran, ya. Om. Ya, minta maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke. Ya, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mengawalinya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh ibadah raya bulanan bersama dengan Politeknik Kedinasan Negeri Jabodetabek dan juga Bandung. Kami bersyukur karena semua ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Dan kiranya Allah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan menjadi fondasi yang kokoh untuk kami berharap, untuk kami hidup, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan nama Engkau. Tolong kami saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam semuanya. Taruna dan Taruni ini kalau di berbagai politeknik kedinasan semuanya dipanggil Taruna dan Taruni ya, betul ya? Atau berbeda tempat? Siap ya, sama ya. Oke. Ya, Taruna dan Taruni. Oh ya, salam semuanya. Kiranya terus dalam kondisi yang sehat dimanapun Taruna dan Taruni berada ya. Ya, perkenalkan nama saya Kak Agus Eliana, bisa dipanggil Kak Agus, bisa dipanggil Om. Kalau teman-teman dari Taruna-Taruni PPI Curug biasanya panggil Om, tapi juga panggil Kak, biasanya ada juga. Jadi santai ya. Tapi hari ini sore ini kita belajar tentang bagian firman Tuhan, dan dari PPI Curug memberikan satu tema ya, dari tim memberikan satu tema tentang pengharapan. Pengharapan di tengah-tengah situasi yang sepertinya kelihatannya tidak ada harapan ya, tapi justru firman Tuhan hadir untuk memberikan pengharapan bagi kita. Bersama dengan ini juga saya ajak satu teman pelayanan di Bandung, namanya Kak Charles. Dia di pelayanan mahasiswa di Bandung, Jatinangor tepatnya.
Kalau ada yang di Bandung dan Jatinangor bisa nanti bisa kontak dengan Kak Charles. Nah, berbicara tentang harapan ya, berbicara tentang harapan, firman Tuhan memberikan dasar pengharapan banyak ya, banyak memberikan dasar tentang pengharapan. Demikian tinggal ketiga hal ini ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus ya, berbicara tentang harapan, bahwa harapan itu harus ada, gitu, memberikan dorongan, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian di Amsal ya, di Amsal juga Salomo memberikan suatu nasihat bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Kalau memiliki harapan, ketahuilah bahwa itu akan memiliki masa depan ya. Berbicara tentang masa depan, juga berbicara tentang harapan itu adalah, kalau di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ternyata berbicara tentang harapan ini berbicara tentang masa depan, berbicara tentang iman, berbicara juga bahkan tentang kehidupan yang kekal. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kita didorong, jemaat di Tesalonika didorong juga untuk kalau bersedih, kalau berduka cita, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan kitalah orang-orang yang berpengharapan. Jadi sebenarnya di Alkitab, di firman Tuhan ini sangat memberikan dorongan ya, dorongan memberikan dasar bagi kita untuk berharap. Nah, jadi memang harapan ada ketika kita memahami tentang sesuatu yang misteri atau masa depan, tentang hari esok. Kita pernah mendengar tentang yesterday adalah sebuah story ya, sebuah cerita, tapi hari ini adalah sebuah opportunity, tetapi besok atau nanti adalah sebuah misteri. Nah, kita akan bisa memiliki harapan kalau kita memahami tentang masa depan, sesuatu yang misteri. Nah, ini kan susah ya, sulit begitu. Tetapi itu akan kita pahami. Nah, kegagalan melihat masa depan, kegagalan melihat sesuatu yang jauh ke depan, itu akan menyebabkan kita menjadi putus asa. Pastor Jose Carroll mengatakan demikian, helplessness is a condition, hopelessness is a decision. Jadi, Pastor Jose Carroll bilang bahwa ketidakberdayaan itu adalah sebuah kondisi, tetapi keputusasaan itu adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan yang harus kita ambil, sebuah pilihan yang kita ambil. Pandemi ini adalah sebuah kondisi yang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, dan kita menghadapinya. Keadaan kita bahwa kita harus daring. Ada juga beberapa taruna dan taruni yang masuk barak, ada juga. Keadaan kita adalah, misalnya teman-teman di taruna dan taruni di STAN, tahun ini tidak ada mahasiswa baru ya. Tahun ini tidak ada mahasiswa baru. Sepertinya, aduh, nggak punya adik junior ya. Wah, berarti yang angkatan tahun lalu tetap menjadi junior. Jadi bersabar untuk tahun depan baru ada juniornya begitu. Nah, itu kondisi. Jadi ketidakberdayaan itu kondisi yang kita hadapi. Ada juga bahwa kita mendengar kabar tentang keluarga kita, saudara kita, bahwa mamanya harus dioperasi berkali-kali kondisinya karena terjadi kecelakaan. Dan ini adalah kondisi. Tetapi keputusasaan ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau putus asa atau kita justru memiliki sebuah pengharapan? Kita menyerah untuk tidak berharap atau kita justru memiliki sebuah pengharapan. Nah, keputusasaan ini tidak selalu bergantung dengan penderitaan ya, tidak selalu sama dengan penderitaan, begitu. Nah, biasanya keputusasaan terjadi karena kita menyerah dan merasa diri kita ini kecil, merasa terkurung, begitu. Jadi keputusasaan tidak
disebabkan karena kondisi tadi ya. Tidak disebabkan karena kondisi atau sesuatu yang bahkan termasuk dalam penderitaan, bahkan penganiayaan. Bahkan di Alkitab seringkali murid-murid dihadapkan dalam kondisi yang sangat tertekan, bahkan di dalam penganiayaan. Tapi justru Tuhan Yesus kasih kalimat atau dukungan, dorongan, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Nah, jadi ketika kita tidak menyadari maksud dan tujuan, biasanya kenapa kita putus asa, kenapa kita menyerah, karena diakibatkan karena kita gagal untuk memahami tentang apa maksud di balik sesuatu yang kita hadapi. Meaning, kita tidak mengerti why ada pandemi ini di tahun 2020. Why IP saya seperti beberapa bulan ini ya, seringkali kami diperhadapkan dengan melayani orang-orang yang mau bunuh diri karena masalah jati dirinya, masalah juga pencapaian, karena harapan yang diinginkan sangat jauh dari apa yang dihadapi, realita yang dihadapi begitu. Nah, ini menyebabkan stres, dan bukan hanya stres ringan, sedang, berat, tetapi bahkan masuk di dalam depresi dan bahkan akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Nah, seperti beberapa contoh yang pernah saya sampaikan kepada beberapa taruna dan taruni, ada seorang mahasiswa yang IP-nya awalnya adalah 3,3, kemudian naik menjadi 3,45. Dia bilang bahwa seharusnya saya bisa bersyukur, tapi justru karena pencapaian itu, saya mau mengakhiri hidup saya. Naik ya, harusnya naik. Tetapi justru dia mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Karena apa? Karena kegagalan di dalam mengerti tentang kondisi yang dihadapi. Dia melihat, membandingkan dengan orang lain. Nah, kecenderungannya adalah seperti itu yang mengakibatkan depresi, keputusasaan, dan akhirnya tidak memiliki suatu pengharapan. Nah, bagaimana kita melihat firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh taruna dan taruni ya, tim dari Curug. Dasar firman Tuhannya dari Yeremia 17 ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau kita melihat Nabi Yeremia ini ya, sebenarnya dia adalah nabi yang awalnya dia merasa dirinya muda, dia tidak pandai bicara begitu ya. Tetapi Tuhan memilih, dan akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berani. Dan Nabi Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang suka meratap. Makanya dia salah satu kitab yang ditulis adalah kitab peratapan. Meratap ya, karena kondisinya pada waktu itu selama 20 tahun dia menyuarakan, menyerukan tentang pertobatan bagi orang-orang Israel. Mulai dari Raja Yosea sampai kepada masuk di dalam akhirnya nubuatan-nubuatan, wahyu-wahyu yang disampaikan, masuk akhirnya orang Israel masuk di dalam pembuangan. Ini begitu. Selama 20 tahun dia berkhotbah, dan setelah 20 tahun itu akhirnya Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk menuliskan khotbah-khotbahnya dalam sebuah tulisan. Dan akhirnya Nabi Yeremia ini meminta seorang yang bernama Baruk untuk menuliskan kitab ini. Dan juga di akhir-akhir nanti ada kitab puisinya. Nah, kita kembali lagi kepada fokus dari Yeremia 17 ayat 7. Nah, karena memang Yeremia ini adalah nabi yang menyuarakan tentang keadilan Tuhan, tapi juga berbicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Berbicara tentang seruan untuk pertobatan, makanya sebelum ayat 7, ini ada ayat 5. Dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, begitu. Makanya ada keadilan di sana, tetapi juga
Tuhan memberikan suatu pengharapan. Nah, apa sih yang diinginkan Tuhan dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita, menyediakan dan menginginkan kita supaya menjadi taruna dan taruni, menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dan diumpamakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di batang air, di pusat air, kemudian dia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak mengalami tahun kering, dan tetap menghasilkan buah. Nah, Tuhan menginginkan kita, apapun kondisi kita, ketidakberdayaan kita, situasi apapun kita, Tuhan sebenarnya menginginkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya ditanam di dalam Tuhan. Akhirnya tetap di dalam Tuhan. Kalau Yohanes bilang bahwa kita harus tetap remain di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, abide, dan tinggal di dalam Dia, maka Dia di dalam kita. Nah, Tuhan menyediakan itu. Dan untuk apa? Untuk apa? Supaya kita juga mengakar di dalam Dia, mengakar di dalam Sang Sumber. Jadi Yeremia hendak mengatakan, menyuruhkan, menyuarakan, memproklamirkan kepada kita bahwa supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini mengakar di dalam Tuhan. Semakin banyak akarnya, maka tidak mudah sebuah pohon, sekencang apapun badai, pohon itu mudah tumbang, mudah roboh. Tidak akan seperti itu. Karena semakin banyak akarnya, maka dia semakin kuat. Dan asupan nutrisinya juga semakin banyak. Nah, Tuhan menginginkan itu. Supaya apapun kondisinya kita tetap hijau. Pohon itu tetap hijau dan bahkan tetap menghasilkan buah. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang diinginkan Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Dan buah pelayanan, buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Nah, ini supaya kita sebuah pohon kalau punya buah, ada buahnya pasti tidak dinikmati sebagai hanya untuk take picture, ambil foto, kemudian diupload di Instagram atau di media sosial. Oh, ini buahnya bagus. Tetapi pasti buah itu akan dipetik, kemudian dibagikan kepada tetangga, apakah itu dijual, apa dibagikan ke tetangga atau kepada teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu di depan rumah kami ini, pohon mangganya berbuah sangat lebat. Sampai akhirnya kami nggak bisa menghabiskan sendiri kan. Dan tujuan utamanya juga adalah dibagikan kepada tetangga dan juga dibagikan kepada teman-teman. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Tapi pada realitanya adalah kita seperti digambarkan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi, kondisinya apa? Kita terkadang seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri, dan kecenderungannya ketika kita mengandalkan itu semua, justru akhirnya kebiasaan-kebiasaan kita menjauh dari isi hati Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ketika kita semakin menjauh, ketidakmampuan kita datang kepada Tuhan. Ketika seringkali saya sampaikan kepada taruna dan taruni PPI Curug, kegagalan orang Kristen seringkali adalah diakibatkan karena kurangnya berdoa, kurangnya baca firman Tuhan, kurangnya dekat dengan Tuhan. Nah, kegagalan orang Kristen seringkali itu. Nah, ketika kita stres, ketika kita menghadapi berbagai persoalan, yang terjadi apa? Kita gagal untuk datang kepada
pada Tuhan. Seharusnya kita bisa datang pada Tuhan, pada Sang Sumber, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak mengandalkan manusia. Dan justru yang terjadi adalah seperti itu. Kita mengandalkan manusia, dan bahayanya seperti yang disampaikan oleh Yeremia, bahwa di ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sangat kontras, sangat berbeda. Jadi Yeremia ini adalah nabi yang sangat menyampaikan seruan dengan perbedaan yang sangat tajam. Tidak ada namanya ranah abu-abu, ranah setengah-setengah, ranah cari aman atau cari nyaman kita. Tidak. Tetapi ada sebuah pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita mau jadi anak Tuhan atau jadi anak setan? Kita mau jadi anak terang atau anaknya simbolis? Nah, itu pilihannya. Simbolis kalau orang Batak pasti tahu ya. Anak setan begitu ya. Nah, dan kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada Yeremia 17 ayat 7. Ketika kita membaca ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang menjadi fokus kita? Siapa yang menjadi fokus kita? Dan apa yang menjadi fokus kita? Nah, seringkali kita diperhadapkan dalam kondisi yang kita hadapi, dan kondisi itu menjadi fokus kita. Apakah itu sebuah pencapaian? Apakah itu sebuah tekanan? Apakah itu sebuah mimpi-mimpi yang kita harapkan? Nah, seringkali kita memfokuskan kepada berkat. Nah, gitu ya. Kalau di situ dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita membaca sekilas saja, seringkali kita akan mudah dibuat semangat, diberkatilah orang. Sebatas itu. Tetapi tidak sampai kepada selesai. Tapi justru ketika kita membaca berulang-ulang dari firman Tuhan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seharusnya hope, berbicara hope, maka fokus kita hanya pada Tuhan. Fokus kita harus terletak pada kita harus memiliki hubungan yang intim, yang secara personal dengan Tuhan. Karena berbicara tentang Kristen adalah bukan sebatas karena kita lahir di tengah-tengah keluarga yang beragama Kristen, atau karena kita melakukan kehidupan yang baik, memenuhi standar moral yang tinggi. Tidak hanya seperti itu. Tetapi berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang Christ in. Bahwa ketika Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, sebenarnya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ketika kita diskusi dalam kelompok kecil, ada satu pertanyaan di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Menjadi persoalan adalah di dalam 23. Kenapa sih orang-orang itu sebenarnya melakukan kehendak Tuhan? Sepertinya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan, sorry, aku tidak kenal engkau, nyalah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Persoalannya adalah karena Tuhan tidak mengenal. Dan kalau begitu, kalau persoalannya karena Tuhan tidak mengenal, lalu siapa sih yang dikenal oleh Tuhan? Bagaimana sih Tuhan mengenal kita? Dikatakan di Timotius dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Kepunyaan Tuhan. Menjadi pertanyaannya adalah, lalu siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Bukankah langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengenal orang-orang yang melakukan nubuat, melakukan mujizat, bahkan itu atas nama Tuhan Yesus, dan banyak melakukan perkara untuk melakukan hal-hal seperti kegiatan-kegiatan rohani yang rohani. Mungkin dalam konteks kita sebagai pelayan, seperti John Wesley melakukan perjalanan misi, tetapi dia pun mengalami sebuah ketakutan, kekhawatiran, kalau nanti mati apakah dia masuk surga. Karena apa? Dia merasa tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, lalu siapa yang dikenal oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang adalah kepunyaan Tuhan. Lalu siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Dikatakan di dalam Roma bahwa yang menjadi kepunyaan Tuhan adalah yang memiliki roh
Kristus, yang memiliki Roh Kristus, yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Maka benarlah bahwa Kristen berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, Christ in. Kristus lahir, apalagi kita sekarang sedang menyambut tentang kedatangan, merayakan tentang sebuah event ya, event. Tetapi sebenarnya Kristus lahir bukan sebatas event, tapi kenapa ada hari raya Natal? Karena kita sedang merayakan, dan ini bisa dirayakan setiap hari, bahwa Kristus lahir. Bahkan seorang Nikodemus sekalipun, di Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, yang seharusnya khatam, yang seharusnya sangat tahu tentang firman Tuhan. Tapi justru ketika diperhadapkan dengan pertanyaan Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, orang-orang yang memiliki pengharapan adalah orang-orang yang adalah milik Kristus. Orang-orang yang memiliki Kristus tinggal di dalam hidupnya, Christ in. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Korintus 3 ayat 11 juga mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah yang mampu memenuhi hati kita. Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis, mengatakan bahwa di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Kecuali selain daripada Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka, kalau taruna dan taruni, saudara dan saya, di tengah-tengah situasi apapun yang sepertinya helplessness, tapi kita bisa mengambil sebuah decision untuk memiliki pengharapan. Ketika kita terhubung, connect, dan memiliki hubungan secara personal dengan Tuhan. Karena di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhanlah menjadi fokus kita, menjadi yang utama, menjadi yang dasar bagi kita untuk berharap. Nah, ini yang pertama. Maka kita harus memulai mengambil sebuah keputusan. Tuhan, Engkaulah dasar bagiku untuk berharap. Lingkungan, situasi, orang seringkali mengecewakan, bahkan tidak menghargai, mungkin bahkan meremehkan, bahkan menyepelekan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyepelekan siapapun kita. Dan Tuhan menjadikan kita ini menurut gambar dan rupa Dia. Dan setiap kita dikatakan kita dikasihi karena begitu besar kasih Allah bagi kita, bagi dunia, bagi kita. Maka Dia memberikan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dasar bagi kita, fokus kita adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 tadi, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan dan yang juga berharap. Mengandalkan artinya bergantung, dan juga artinya adalah trust, percaya. Kalau mungkin ada yang dari kedinasan peternakan atau masalah hubungannya dengan lingkungan, tumbuhan, ada yang namanya okulasi. Order kita harus, tindakan kita, action kita harus percaya. Iman, bergantung kepada Dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita belum melihat, tetapi kita punya dasar untuk berharap, untuk percaya. Bahkan Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Roma, ya, oleh Paulus di kitab Roma. Upah dosa ialah maut.
Di situ berbicara, kalau maut di situ, mati di situ berbicara tentang Thanatos. Tapi kalau berbicara di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati, itu berbicara tentang nekros. Kita akan menjadi tidak berdaya. Menjadi tidak berdaya dan akhirnya kita tidak memiliki pengharapan. Makanya dikatakan kita akan disebut diberkati, berbahagia, kalau kita bergantung, hang on, sangat bergantung kepada Tuhan, depend on God, bergantung secara mutlak kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di dalam Tuhan menginginkan tidak setengah-setengah, tidak ada namanya 99%, tetapi Tuhan menginginkan 100% untuk kita percaya, mutlak, bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau kita ingat okulasi, saya jadi teringat dari Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi sebenarnya kita ini adalah tunas-tunas liar. Sebenarnya kita bukan orang Israel kan, bukan umat pilihan. Tetapi justru kita dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bergantung secara mutlak kepada Tuhan. Dan mendapat bagian dalam anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam Kristus Yesus. Dan inilah dasar kita untuk kita bisa berharap. Dekat dengan batang air, dikatakan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya di batang air, di dalam sumber, kepada sang sumber. Maka kita jangan sekali-kali meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Kita dipanggil koikonia. 3 panggilan gereja, salah satunya adalah koikonia, bersekutu. Menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, koikonia juga berarti adalah kontribusi. Kita pun harus memberikan kontribusi kepada anak-anak Tuhan yang lain untuk memberikan dorongan, mengingatkan, jangan sampai meninggalkan kasih yang semula, jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan sampai kita lupa untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu akan mendidik kita, firman Tuhan itu akan menyatakan kalau kita juga ada hal yang salah, tapi tidak berhenti di situ. Firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dan untuk itu kita harus melekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan juga yang sama, juga adalah sebagai pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang akan mematahkan tipu daya iblis. Nah, seringkali Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana mengalahkan tipu daya iblis. Kita tentu pasti ingat ketika Tuhan Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Ketika dia sebelum memulai pelayanannya. Apa yang dilakukan? Iblis mencobai dia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia bilang, 3 kali dicobai dan 3 kali pula Tuhan mengatakan, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis. Yang ketiga juga sama. Ada tertulis. Artinya, firman Tuhan itu penting untuk mensaturasi hati dan pikiran kita. Dan bahkan firman Tuhan itulah yang akan membuat karakter kita menjadi baik dan menghasilkan buah roh. Seperti yang terjadi pada jemaat di kota Berea. Di Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, jauh lebih baik hatinya. Karena apa? Mereka menerima firman dengan kerelaan hati dan mereka menyelidiki firman Tuhan itu, membacanya setiap hari. Jadi ingat, meskipun daring, meskipun di rumah, meskipun sendiri, tetaplah lakukan kebenaran. Itulah yang disebut integritas. Tahu firman Tuhan itu baik dan sangat baik, maka ambillah waktu tiap-tiap hari
apapun rasanya entah itu sedang kering, sedang bersemangat, sedang biasa-biasa, apapun kondisinya, datanglah kepada Tuhan. Ambillah untuk bergantung kepada Tuhan. Ada satu teman yang mungkin dalam pandemi ini juga beberapa waktu yang lalu ketika di rapid test dikatakan reaktif. Dan akhirnya mengalami keterlambatan untuk mengikuti pendidikan. Harus diisolasi dan menunggu hasil swab-nya. Begitu. Dan itu terjadi bukan orang jauh, tetapi ada di sekitar kita. Dan sempat berpikir bahwa sepertinya ikut di dalam kegiatan rohani dan tidak ikut dalam kegiatan rohani sepertinya sama saja. Toh saya tetap dikatakan reaktif dan tertunda untuk mengikuti pendidikan. Dan ini menjadi persoalan yang kita hadapi, realita yang kita hadapi. Nah, tapi kita bersyukur ketika didorong oleh teman-teman yang lain untuk terus datang pada Tuhan, ada komunitas, memberikan kontribusi, mendoakan, ketika pertemuan, saling mendoakan, saling membangun, saling mengingatkan, ayo bergantung pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan menjawab, bahwa ketika kita bergantung di dalam Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan menyatakan mujizatnya, bahwa akhirnya swab-nya negatif, dan akhirnya dia bisa mengikuti pendidikan, dan bahkan bisa mengejar ketertinggalan mata kuliah, dan juga laboratorium yang diikuti. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, untuk itu, mari ambil waktu pribadi dengan Tuhan, dan bahkan mengingatkan teman-teman taruna dan taruni yang lain, yang mungkin saat ini tidak hadir, ajak. Mungkin tidak harus nunggu ibadah raya bulanan, tapi pasti masing-masing di tiap-tiap kerohanian Kristen dari Politeknik kedinasan ini pasti ada. Bahkan di luar dari kebiasaan-kebiasaan itu, ajaklah, ingatkanlah untuk terus bergantung. Jangan berhenti ingat. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan, doa, dan ketaatan. Untuk itu jangan berhenti. Ketika kita merasa rasanya kehidupan rohani itu sepertinya biasa-biasa saja, sepertinya kegiatan-kegiatan rohani itu sepertinya hambar, kering, justru jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan. Bahkan seorang Daud pun mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mendorong dirinya sendiri, mendorong jiwanya untuk datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang berharap, memiliki pengharapan adalah ketika melihat firman Tuhan dan tidak menyerah untuk memberi asupan kehidupan rohaninya dengan firman Tuhan, dengan kehidupan doa, dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ingat, anugerah Tuhan begitu luar biasa. Ingat, jati diri kita bukan anak gelap, bukan anak setan, tetapi anak Tuhan, anak terang. Karena kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dulu kita seperti tunas liar, tetapi kita di dalam Kristus justru kita mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi, hope, nikmati dan ambil waktu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Tuhan. Order, okulasi, tetap melekat dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Bergantung terus kepada Tuhan, apapun kondisinya. Teman-teman tahu, taruna dan taruni tahu apa yang menjadi pergumulan, masa depan kalian seperti apa. Menjadi pergumulan masing-masing. Tapi ingat, di dalam Tuhan, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Ya, beberapa saya tahu tentang kondisi di stan, beberapa saya tahu kondisi di penerbangan. Tapi ingat, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Bukan fokus kepada yang lain, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan, dan action-nya apa? Action-nya datang pada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Apapun rasanya, apapun kondisinya. Dan yang terakhir, hope ya.
produktif dan efektif. Ya, ingat kata produktif dan efektif. Jadi berbicara tentang pertumbuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Diberkati berarti bertumbuh, dan bertumbuh berarti produktif dan menjadi efektif, menjadi impact, memberikan dampak bagi orang-orang sekitar. Nah, ini mangga yang tadi saya cerita, ini mangga di depan rumah. Sampai begitu banyak, sampai berat, sampai harus nempel di atap, dan ketika dipanen sangat luar biasa ya, rasanya manis. Dan kalau terlambat sedikit saja untuk panen, maka jadi busuk ya. Nah kita dipanggil Tuhan untuk memiliki pengharapan ini. Pengharapan bahwa kita harus bertumbuh. Nikmati pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu membutuhkan sebuah proses. Pertumbuhan itu membutuhkan waktu. Mungkin kita mengalami luka-luka di masa lalu. Tapi memang diingatkan bahwa waktu saja tidak cukup menjamin bahwa kita akan sembuh ya. Dan yang memberikan kesembuhan yang sejati adalah di dalam Kristus. Tadi, makanya kita harus memiliki hubungan dengan Dia, dan kita harus melakukan action di dalam dekat dengan Tuhan, dan terus terlibat di dalam kegerakannya Tuhan. Jadi harus produktif. Kita adalah orang-orang yang diberkati, berarti kita memiliki pengharapan, dan Tuhan menyediakan ini. Bahwa dan tahun ini sudah ada pergantian pengurus yang baru ya, pengurus yang baru dari Bang Sirait, Gabriel Sirait. Kemudian tahun ini kepada ini ya, Bang Teddy Sitanggang dalam ibadah gabungan ini, pengurusan ini. Dan berarti disiapkan yang baru menghadapi tantangan yang baru, yang sudah mari terus berbuah terus-menerus. Sepertinya mungkin terbatas di tahun ini untuk mengembangkan, tapi saya rasa ini suatu terobosan. Kita bisa berhadapan muka dengan muka secara online seperti ini. Dan saya percaya di tahun depan, meskipun kita belum menyaksikannya, tapi saya percaya Tuhan menyediakan ini supaya Bang Teddy dan teman-teman dan tim semakin produktif dan semakin efektif di tengah-tengah kampus untuk menjadi saksi Tuhan, berbuah yang lebat. Bukan hanya berbuah, tapi dikatakan di dalam Yohanes, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Di ayat yang ke-8, maka kamu berbuah banyak, karena dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan dengan demikian, tujuannya apa? Tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Bang Teddy dan kawan-kawan dan tim kedepannya akan semakin produktif dan efektif. Tapi bukan hanya masalah tim ini saja, tetapi anak-anak Tuhan, di mana saja, kapan saja, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan memanggil kita untuk senantiasa siap sedia untuk produktif dan efektif. Karena ini berbicara tentang panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan memanggil kita. Bukan karena kita yang memilih Dia, tetapi Tuhan sudah memilih. Anjing, ternyata masih banyak orang yang waras ya. Taruna dan taruni saat ini. Dan untuk itu Tuhan juga sudah berjanji menyediakan, dan buahmu itu, kamu pergi dan buahmu itu tetap Tuhan sudah menyediakan. Nah, untuk itu mari kita sebagai taruna dan taruni, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Dan setiap kita yang memiliki pengharapan, maka kita harus dimulai dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, okulasi, menempel, dekat, melekat dengan Tuhan, dan melakukan action untuk hang on, bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menjadi produktif dan efektif
menjadi saksi Tuhan di mana saja, kapan saja, baik atau tidak baik waktunya, dan kita dikatakan seperti Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi taruna dan taruni, dan menjadikan kekuatan bagi kita dan dasar bagi kita untuk terus berharap apapun kondisinya. Kita tidak menghadapi helplessness, dan kita tidak menjadi hopelessness, tapi kita bisa mengambil sebuah decision untuk memiliki pengharapan, hope. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah berbicara kepada kami, dan saat ini kiranya taruna dan taruni sungguh sebagaimana firman-Mu. Mereka membuka hatinya untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan kiranya taruna dan taruni sebagai anak-anak Tuhan tetap kokoh, kuat, sehingga ketika dilabuhkan, ketika ditempatkan di mana saja, mereka tetap melekat kepada Tuhan dan bahkan berbuah dan efektif untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berkatilah masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dan genapilah setiap rancangan-Mu yang baik, yang sempurna itu. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap taruna dan taruni dari berbagai kampus kedinasan ini. Mereka akan diutus bekerja sebagai profesional dari Sabang sampai Merauke, di mana saja, bahkan mungkin sampai di luar negeri. Dan kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka, supaya tetap teguh di dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Teguh untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan mereka menjadi tulang punggung, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, memberikan dampak, memberikan impact bagi bangsa ini, bagi rekan-rekan kerja ke depannya, bahkan itu dimulai dari sekarang sebagai seorang mahasiswa. Mari juga Tuhan berkatilah bangsa ini, berkatilah pemimpin kami, berkati situasi-situasi yang tidak menentu tiap-tiap hari. Biarlah kami tidak memfokuskan pada persoalan-persoalan, tidak dihanyutkan, dilarutkan dalam isu-isu yang membuat kami tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi tolong kami supaya fokus kami melihat dan memandang kepada Tuhan. Berkati mereka yang mungkin ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan berkaitan dengan pandemi ini, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan secara total kepada taruna dan taruni, bahkan kepada keluarga, orang tua, diberkati di dalam masalah ekonomi, diberkati dengan segala kecukupan, kelimpahan, supaya kelanjutan dari pendidikan anak-anak dan bahkan disiapkan, dicukupkan bukan hanya untuk diri sendiri saja, bahkan dicukupkan untuk menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan menolong, memberkati juga sistem pendidikan di tiap-tiap kampus kedinasan ini, diberkati Tuhan, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang baik, yang menghasilkan alumni-alumni yang takut akan Tuhan, yang menjaga integritasnya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, tetap melakukan kebenaran, meskipun tidak ada seorang pun yang menghargai, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Justru anak-anak Tuhan, alumni-alumni dari kampus kedinasan, mereka tetap menjaga integritasnya sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Berkati juga di dalam kepengurusan yang baru, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan bagi hamba-Mu Gabriela Andrian Sirait yang sudah memimpin masa kepemimpinan 2019-2020.
Kami memuji Tuhan untuk karya Tuhan dan mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Dan bahkan banyak proses, banyak pembelajaran yang Tuhan izinkan bagi Gabriel dan tim untuk mengelola, memanage, menjadi stewardship bagi pelayanan yang Tuhan percayakan di kampus-kampus kedinasan. Dan kiranya Tuhan menolong memberkati mereka, meskipun mereka sekarang tidak menjabat, tapi saya percaya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap menjadi saksi Tuhan yang efektif dan menjadi berkat, bahkan menjadi penopang bagi kepengurusan yang baru. Dan berkati saat ini untuk Teddy Sitanggang dan juga tim sebagai pengurus yang baru. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu, mengutus dan memberkati di dalam kepemimpinan yang baru untuk Teddy Sitanggang dan tim dan teman-teman taruna dan taruni sebagai bagian timnya. Mereka akan memimpin menjadi seorang penata layan stewardship atas kepercayaan, kehormatan, anugerah untuk melayani melalui kepengurusan ini. Diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, diberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, yang dekat dan melekat dengan Tuhan, dan senantiasa bergantung, berpengharapan di dalam Tuhan, dan memiliki visi Tuhan, dan hidup di dalamnya. Dan kiranya melalui kepengurusan ini akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, yang menjadi dampak bagi kampus-kampus kedinasan, bagi taruna dan taruni, bahkan mereka menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan bagi taruna-taruni yang bahkan belum percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui kepengurusan ini, mereka menjadi saksi Tuhan yang siap, yang diberkati Tuhan dengan cukup, bahkan melimpah di dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka leluasa untuk menjadi berkat di dalam kepengurusan ini. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur, memuji Tuhan untuk kepengurusan yang baru. Dan berkati juga, mengucap syukur untuk hari ini, PPI Curug yang menjadi tuan rumah untuk memfasilitasi pertemuan ini, ibadah raya bulanan ini, dan berkatilah di dalam kepemimpinan teman-teman di PPI Curug, supaya mereka, hamba-hambamu, anak-anak Tuhan taruna dan taruni, tetap takut akan Tuhan, bergantung pada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan mereka berbuah dimanapun mereka berada. Mereka yang juga hamba berdoa untuk semua taruna dan taruni, mereka yang sedang menempuh pendidikan daring, dan juga mereka yang sedang OJT, mereka yang sedang PKL, tugas-tugas yang banyak, Tuhan akan memberikan kapasitas, kemampuan, dan biarlah hati mereka senantiasa melekat dan mengambil action untuk tidak berhenti bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, dan terima kasih untuk berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC atau worship leader. Tuhan Yesus memberkati.
lagi Tuhan. Acara selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua POPTK Gabriel Andrian Sirait dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu dilanjutkan dengan terima jabatan di kepengurusan POPTK yang lama ke kepengurusan yang baru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Shalom, selamat sore bagi kita semua. Halo, selamat sore. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, sore hari ini kita semua teman-teman seiman dari berbagai perguruan tinggi kedinasan yang ada di POPTK, puji Tuhan masih bisa melaksanakan agenda kita itu IRB yang puji Tuhan juga IRB yang terakhir untuk di periode ini, periode 2019-2020, yang berterima kasih banyak juga kepada teman-teman dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang bersedia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara untuk kegiatan kita, ibadah kita, persekutuan kita pada hari ini. Puji Tuhan juga untuk momen saat ini pada IRB kali ini, kami dari kepengurusan POPTK periode 2019-2020 telah sampai di akhir masa jabatan kami, masa pelayanan kami di POPTK. Terima kasih untuk semua teman-teman dari seluruh perguruan tinggi kedinasan yang bahu-membahu bersama-sama kita bekerja melayani Tuhan di POPTK ini, yang tanpa ada bantuan dari teman-teman semua lintas perguruan tinggi kedinasan, mungkin POPTK nggak bakal bisa berjalan hingga pada hari ini, detik ini. Bersyukur juga sama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan firman dari Om Evangelis Agus Eliana yang pada hari ini sudah memberkati kita dengan pelayanan firman-Nya dan juga sudah mendoakan kami dari pengurus 2019-2020 yang kemudian hari ini akan menyerahkan pelayanan kami kepada yang ketua yang baru periode 2020-2021. Semoga apa yang sudah tadi kita dengar, apa yang sudah menjadi asupan rohani bagi kita pada sore hari ini, enggak hanya menjadi pendengar firman, tapi kita dapat menjadi pelaku firman di setelah ibadah ini. Dan kita dapat tadi hope, kita dapat mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Terus juga ada okulasi, tadi kita bisa semakin melekat pada Tuhan, hanya bergantung sama Tuhan, dan juga dapat produktif serta efektif dalam setiap pelayanan kita, baik di pendidikan kita maupun di keseharian kita. Selanjutnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Dan kami dari pengurus POPTK periode 2019-2020 mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila selama kepengurusan kami masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, kelalaian dari kepengurusan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas dalam serah terima jabatan. Terima kasih. Shalom kakak abang dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membacakan surat keputusan mengenai pemberhentian pengurus POPTK periode 2019-2020. Surat keputusan Ketua Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan nomor Cap.004/POPTK/11/2020 tentang pemberhentian Badan Pengurus Harian dan anggota pengurus Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan periode 2019-2020. Menimbang bahwa demi mewujudkan regenerasi untuk berjalannya roda organisasi Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua POPTK tentang pemberhentian Badan Pengurus Harian dan anggota pengurus POPTK periode 2019-2020. Mengingat ADART POPTK
Memerhatikan surat keputusan Ketua POPTK nomor Cap.001-POPTK-6-2020 tentang pengangkatan Badan Pengurus Harian dan anggota kepengurusan POPTK periode 2019-2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 21 November 2020, memberhentikan mahasiswa-mahasiswi, taruna-taruni dan praja dengan daftar terlampir dari kepengurusan POPTK periode 2019-2020. Kedua, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, 21 November 2020, Ketua POPTK periode 2019-2020, Gabriel AMP Sirait. Lampiran surat keputusan Ketua POPTK periode 2019-2020, pengurus POPTK yang diberhentikan dengan hormat. Badan Pengurus Harian, nama Monika Ulsaba, jabatan Wakil Ketua 1, Kampus Poltek Sos Bandung, Dionanda Tarigan, Wakil Ketua 2, PPI Curug, Rinti Purba, Sekretaris STMKG, Ruth Angel, Bendahara PKN STAN, Marisia Haan, Koordinator Divisi Kerohanian STMKG, Josefalir Kaliges, Koordinator Divisi Humas IPDN, Odilia Hosana, Koordinator Divisi Infocom Poltek Sos Bandung. Dengan anggota kepengurusan, nama Emmanuel Sibarani, Jabatan Divisi Kerohanian, Kampus Poltek SSN, Regina Dian Lita, Divisi Kerohanian PTDI STTD, Ricky Leonel, AMD, Vira Alia Tambaru, Poltekkes Jakarta 1, Aprilia Glory Hutahean, Poltek AUP, Helen Priscilla Tobing, Poltekkes, Hedi Ningsi Pangemanan, IPDN, Yosafat Benediktus Manik, PPI Curug, Andreas Nenggolan, Poltekpol Banten, Indah Vincentia Halawa, Poltekip, Florentina Tesalonika, Poltekkes Bandung, Antonius Alvari, Divisi Humas, Poltek SSN, Virginia Livana Ering, PPDI STTD, Edward Fernando Manalu, AMD, Claudia Maria Yolandita, Poltekkes Jakarta 1, Feby Senandi, Poltek AUP, Helen Priscilia Tobing, Poltekkes, Eka Puspitasari, PPI Curug, Marsinta Sirait, Poltekpol Banten, Fernandia Gracia, Poltekip, Hari Fernando Tarigan, Poltekim, Nadia Sari, Poltekkes Bandung, Helena Silalahi, PKN STAN, Inlim Rumah Horbo, STMKG, Vera Pasaribu, Polbangtan Bogor, Patrick Henuk, STIP, Dea Purba, STP AN, Antonius Alvari, Divisi Infocom, Poltek SSN, Rama Arianto, PTDI STTD, Grover Bartes Ajudin, AMD, Cindy Septi Rahelia, Poltekkes Jakarta 1, Delicia Kristabella, Poltek AUP, Helen Priscilia Tobing, Polstatstis, Peter M. Yoltuwu, IPDN, Fiorera Ras Bangun, PPI Curug, Jumpeter Sitinjak, Poltekpol Banten, Chandra Christian, Poltekip, Arif Hans Sitorus, PKN STAN, Daniel Dika, STMKG. Ditetapkan di Jakarta 21 November 2020, Ketua POPTK periode 2019-2020, Gabriel AMP Sirait. Selanjutnya akan ada pembacaan surat keputusan mengenai pemberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020 dan pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021. Shalom. Surat keputusan Ketua Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan nomor Cap.005-POPTK-11-2020 tentang perberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020 dan pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021. Menimbang bahwa demi mewujudkan regenerasi untuk berjalannya roda organisasi POPTK, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua POPTK tentang pemberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020 dan pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021. Mengingat 1. ADART POPTK. Memerhatikan surat keputusan Ketua POPTK nomor Cap.003
garing POPTK garing 11 garing 2020 tentang penetapan Ketua POPTK periode 2020-2021. Menetapkan, memutuskan pemberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020 dan pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021. Pertama, menimbang bahwa pemberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020 diperlukan sebagai acuan telah selesainya masa bakti kepengurusan POPTK periode 2019-2020. Kedua, menimbang bahwa pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021 diperlukan sebagai acuan dasar di dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan POPTK dan menetapkan mahasiswa-mahasiswi, taruna-taruni, dan praja yang terlampir dalam surat keputusan ini menjadi Ketua POPTK. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 21 November 2020, Ketua POPTK periode 2019-2020, Gabriel A.M.P. Sirait. Tembusan yang terhormat, pertama, Pembina Perguruan Tinggi Kedinasan Terlampir, kedua, BEM Resimen Taruna Perguruan Tinggi Kedinasan Terlampir, ketiga, Ketua Persekutuan atau Kerohanian Perguruan Tinggi Kedinasan Terlampir, keempat, yang bersangkutan. Lampiran pertama Surat Keputusan Ketua POPTK periode 2019-2020, pemberhentian Ketua POPTK periode 2019-2020. Nama, Gabriel A.M.P. Sirait, Kampus STMKG. Lampiran kedua Surat Keputusan Ketua POPTK periode 2019-2020, pengangkatan Ketua POPTK periode 2020-2021, nama Teddy Sitanggang, Kampus PKN STAN. Ditetapkan di Jakarta 21 November 2020, Ketua POPTK periode 2019-2020, Gabriel A.M.P. Sirait. Setelah ini akan ada prosesi serah terima jabatan antara Ketua POPTK periode 2019-2020 dan Ketua POPTK periode 2020-2021. Baik, terima kasih. Hanya oleh anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, hari ini Sabtu 21 November 2020, melalui media daring Zoom Meeting, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan seluruh anggota POPTK yang hadir, saya, Gabriel Sirait, dari STMKG sebagai Ketua POPTK periode 2019-2020, menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan saya kepada Saudara Teddy Sitanggang dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan periode berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya Teddy Sitanggang dari Politeknik Keuangan Negara STAN menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan saya sebagai Ketua POPTK periode 2020-2021. Kiranya hanya Tuhanlah yang menyertai dan memberi saya kekuatan.
Shalom, di sini saya akan membacakan berita acara serah terima jabatan pengurus Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan periode 2019-2020 ke periode 2020-2021. Pada hari ini, Sabtu 21 November 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gabriel AMP Sirait, jabatan Ketua POPTK periode 2019-2020, yang selanjutnya disebut pihak pertama, dan kemudian nama Teddy Sitanggang, jabatan Ketua POPTK periode 2020-2021, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Dikarenakan masa kepengurusan POPTK periode 2019-2020 telah berakhir, maka dengan ini pihak pertama menyerahkan estafet kepemimpinan POPTK untuk kepengurusan periode 2020-2021 berdasarkan mekanisme dengan ketentuan yang berlaku beserta berkas pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pihak kedua menerima estafet kepengurusan POPTK tersebut dengan segala beban tugasnya yang akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota pengurus POPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berita acara ini sah setelah kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan yang disaksikan oleh anggota POPTK dan anggota pengurus POPTK. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2020 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pihak pertama, Ketua POPTK periode 2019-2020, Gabriel AMP Sirait, beserta dengan tanda tangan, dan pihak kedua, Ketua POPTK periode 2020-2021, Teddy Sitanggang, beserta tanda tangan. Terima kasih. Setelah ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua baru POPTK periode 2020-2021. Kepada Teddy Sitanggang, dipersilahkan. Oke, shalom bagi kita semuanya, kakak, abang, teman-teman, seluruh mahasiswa Raja Taruna yang boleh hadir di sini. Sebelumnya saya mau cek nih, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Kedengeran, Bang. Siap, kedengaran. Kedengaran, Bang. Oke. Siap kedengaran, Bang. Nah, jadi saya sebelum mau kasih sambutan, saya mau cerita nih. Jadi kemarin itu saya buka Instagram. Jadi karena kami lagi UTS minggu ini, jadi saya agak jarang buka Instagram. Kemarin saya buka Instagram, terus tiba-tiba ada yang nambah follower saya kayak gitu. Ada satu orang yang nge-follow saya dan ternyata itu adalah saya sebutnya Om lah ya tadi, Om Agus kayak gitu. Nah, saya cukup kaget loh, kok tiba-tiba di-follow sama Om Agus kayak gitu kan. Nah, setelah itu saya langsung cek Instagram Om Agus ini, saya langsung lihat postingan terbarunya. Postingan terbaru itu bentuk kopi kalau nggak salah, kopi, terus ditanya, terus kata-katanya itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus di komennya itu ada yang nanya, kira-kira apa ya keajaiban Tuhan yang disiapkan untuk aku kayak gitu. Terus Om Agus ini jawab kurang lebih kalau keajaibannya itu adalah ketika Tuhan mengasihi kita dan boleh menyediakan rencana terbaik bagi kita. Yang mau aku ambil dari situ adalah salah satu keajaiban Tuhan yang boleh kita nikmati saat ini adalah kita boleh bersekutu bersama-sama, kita boleh berkumpul bersama-sama di sini, memuji memuliakan nama Tuhan di Persekutuan Oikumene Perguruan Tinggi Kedinasan Sejabodetabek dan Bandung. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk menemukan keajaiban Tuhan itu dalam hidup kita tidak sesulit yang kita bayangkan. Kira-kira kenapa ya aku melakukan hal ini? Kira-kira untuk siapa ya aku melakukan hal ini? Untuk melihat sisi-sisi sekitar kita, itulah merupakan keajaiban Tuhan itu. Nah, di sini pun bersyukur untuk keajaiban Tuhan yang boleh kita rasakan bersama. Telah terjadi regenerasi untuk kepengurusan POPTK 2019-2020 menjadi kepengurusan 2020-2021. Bersyukur untuk hal ini dan juga mohon untuk dukungannya buat teman-teman juga, untuk doanya juga agar boleh membersamai di kepengurusan di periode 2020-2021 ini, karena ya adanya POPTK ini pun adalah kerinduan kita bersama kayak gitu. Dan untuk tetap POPTK ini tetap eksis adalah boleh dari kerinduan kita bersama juga. Nah, di sini pun aku mau menyampaikan kalau dari musyawarah besar kemarin
hanya masih terpilih itu ketua POPTK-nya, dan untuk kepengurusan yang lainnya belum terbentuk. Oleh karena itu dalam minggu ini ya, makan dalam minggu ke depan juga, minggu depan mungkin akan mulai dilakukan regenerasi, dan saya mungkin akan mulai membentuk kepengurusan. Nah, diminta juga, kebetulan ini IRB terakhir di periode ini, dan saya berharap teman-teman yang hadir yang mungkin mewakili kampusnya boleh untuk membantu dalam membentuk kepengurusan ini. Jadi kemungkinan nanti ketika saya akan dimasukkan ke grup humas yang di dalamnya adalah perwakilan dari teman-teman semua, boleh mohon juga responnya untuk bersama-sama ketika saya meminta beberapa hal untuk teman-teman dalam membentuk kepengurusan nanti ini, boleh bersama-sama kita perjuangkan, dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan untuk POPTK berikutnya. Dan terima kasih juga mungkin buat teman-teman kakak abang dari kepengurusan yang sebelumnya telah berjuang untuk melayani Tuhan di POPTK ini, dan biarlah kiranya apa yang diberikan oleh kakak abang, segala bentuk pelayanan itu boleh menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mungkin tak banyak yang boleh aku sampaikan.